dan tidak spontan. Uhuy. Nah, itu ada itu. Di mana salah satu tahapannya adalah Cik. oke. Tapi nggak enak mending gini. Nah, gini, ya kan? Oh, gini nggak simetris, mending gini ya. Yuk, gini, kita gini. Hah? Oh, gini lagi. Ayo dah, banyak urusan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Kepo. Kali ini Kepo Plus bersama Pusharis UP2W2 bersama saya Mas Tama dan Aa Daud seperti biasanya hadir di sini. Oke. Menjelang akhir Ramadan nih biasanya nih Masih tengah-tengah bang, mana ada? Ini baru hari keberapa? sebentar lagi. Oh iya benar. Bang, iya. Kan nanti ditayangnya. Iya. Bang Daud masih puasa? Alhamdulillah. Yuk, lanjut. Oke, langsung aja. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan menyampaikan materi Kepo Plus tentang Business case dalam aset manajemen. Oke. Sebelum kita bercerita tentang bisnis case aset dalam aset manajemen ya, ada poin penting yang perlu kita sampaikan yaitu berupa pengambilan Keputusan dalam investasi. Itu, Karena Bang. walau bagaimanapun Bang Ipan, best practice dalam perencanaan investasi ini tidak bisa serta-merta kita mengaplikasikannya dengan spontan. Oh, jadi nggak bisa secara mendadak gitu ya? Nggak bisa Dadakan mendadak. kayak tahu Atau bulat secara, gitu? secara Nggak bisa? nggak bisa, secara individual itu nggak bisa. Oh, Jadi iya. kita harus merencanakannya secara long term, jangka panjang minimal 5 tahun lah itu. Kalau minimal berdasarkan 5 literasi ya, tahun. nih yang balik laptop. Iya, 5 tahun itu. Dan dimana kalau misalkan kita lihat nanti di belakang ada diagramnya, diagram X dan Y, Ya. ada cash flow dan life years. Ya, di mana? Di mana design value dan construction itu cash flow-nya yang paling tinggi. Paling tinggi? Di awal. Wah, Memang seperti iya. itu wajar lah ya. Iya. Tahap perencanaan, tahap konstruksi itu memang butuh cash flow yang Iya, tinggi. betul. Kemudian operation, maintenance dan development sewajarnya setelah itu, setelah startup, and then sampai tahap akhir perencanaan itu sosok lah ya, ada di bawah itu cash flow. Oh, iya. Jadi disimpulkan ya tahap konstruksi pertama lah. Yang pertama itu dia punya cash flow Benar sekali. yang paling tinggi. Betul. Nah, sekarang kita bicara tahapannya aja langsung deh, Bang Ipan nih. Tahapan apa langkah nih? Langsung dah, biar nggak spontan Oke. lagi. Oke, di sini ada langkah atau tahapan dalam pengambilan keputusan investasi ya. Ya. Jadi yang pertama itu adalah clear requirement. Ya. Clear requirement itu adalah memastikan line of sight mulai dari objektif korporat, aset manajemen policy dan strategi aset manajemen. Ya, betul. Lanjut ya. Kemudian, yang kedua, Criticality analysis. Di sini Criticality kita analysis. membuat criticality berbasis whole life cost. WLC. Betul. Nah, ya. Dan membantu dalam analisis prioritisasi. Prioritisasi. Jadi apa yang diprioritaskan pertama di tahap perencanaan itu harus sudah jelas. Wah, ya. Kemudian ya tahapan yang ketiga adalah Yoi. identifikasi dari opsi-opsi. Ya. Jadi Ya. proses sistematik itu mengidentifikasi dan mengevaluasi opsi-opsi nih, Bang. Iya. Gitu. Jadi setelah direncanakan, diidentifikasi, kemudian dievaluasi betul. tentunya mana yang Oke, terbaik. mana? Ya, Kemudian yang keempat ada whole life cost analysis. WLC analysis. Ini Apa adalah suatu teknik. itu? Teknik. Apa itu? Bang Ipan yang tahu. Lanjut Bang Ipan. Kemudian teknik WLC adalah suatu penilaian secara ekonomi suatu aset baik sistem, fasilitas dan peralatan Ya, dengan memperhatikan biayanya nih, Bang. Jadi Ya. biayanya itu harus diperhatikan untuk memiliki aset tersebut selama umurnya ekonomis dan dinyatakan dengan nilai uang. masih kepake lah ya, terpakai lah ya. Betul. Gitu. Oke. Kemudian di tahapan selanjutnya, tahapan yang kelima adalah business case dan governance. Ini yang terakhir ya. Ya, betul. Ya, di sini sebelumnya mungkin ada manajemen terhadap ketidakpastian dulu sebelum terakhir kita tentukan business case and governance ini yang telah dijustifikasi dengan teknik WLC. Jadi diharapkan apabila kita mengambil keputusan dalam investasi ini tahapannya telah dijalankan, WLC-nya juga telah Ya. diimplementasikan, tujuan perusahaan itu bisa terlaksana. Betul. Intinya sekali. kita bisa optimalisasi aset ya, Ya. baik tangible dan intangible, itu yang terpenting. Jadi poin pentingnya adalah Bang Ipan, jadi manajemen aset itu kita tidak hanya mengkalkulasi atau memanage aset, tapi kita bisa mengemas bagaimana itu Iya, bisa menjadi ini. value
atau nilai Betul. yang tentunya berjangka panjang dan sustain, tidak spontan. Ini saya tunggu-tunggu. Uhuinya aja. Oke, bagaimana? Sampai situ Oke, aja ya. Cukup sekian ya. Iya. Nah, sampai di sini dari Kepo Plus Pusharis UP2W2. Ya. Sebelumnya, Bang ya. Ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, Kami mewakili dari manajemen Pusharis UP2W2 lebaran duluan nih. Ya. mengucapkan minal Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan kami berdua apabila ada kekurangan Ya. baik dari perbuatan dan ucapan. Oke. Jadi sedih enggak ya? Iya dong. Nggak usah lah. Sampai jumpa di Kepo selanjutnya Yoi. bersama Pusharis UP2W2. Ya. Akhir kata, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.